Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ya bersama saya di channel Uke Julianto atau channel seputar otomotif 26. Nah, di video kali ini saya akan membacakan kolom-kolom komentar dari teman-teman kita semua ya, yang belum sempat saya baca ataupun yang belum saya buatkan tutorial videonya di lapangan teman-teman ya. Nah, buat teman-teman jangan lupa ya di subscribe channel saya dan di like video saya, biar pastinya saya makin semangat nih untuk membuatkan video-video selanjutnya teman-teman. Nah, tanpa basa-basi teman-teman ya, teman-teman bisa simak videonya sampai selesai karena ini video mungkin bermanfaat buat teman-teman juga, khususnya buat teman-teman yang pengguna baru yang belum mengetahui fitur-fitur pada kendaraan teman-teman ataupun terkait perawatan servis pada teman-teman ya. Nah, kalau gitu teman-teman bisa simak videonya sambil ngopi sambil ngudut biar teman-teman nggak gagal paham dalam menyimak video ini. Kalau gitu oke teman-teman. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjawab 4 pertanyaan dari teman-teman semua yang mungkin tanpa harus saya lakukan atau tanpa harus saya buatkan video-video tutorialnya ya. Dan dari 4 pertanyaan teman-teman ini pasti banget sangat bermanfaat nih buat teman-teman, khususnya buat teman-teman yang pengguna baru ataupun yang belum mengerti masalah perawatan servis ataupun lainnya ya. Nah, jadi di sini saya akan langsung bacakan ya pertanyaan dari teman-teman kita semua. Di sini ada pertanyaan, Bang, update harga oli di bengkel beres dong, Bang. Biar kalau mau servis kedua bisa tahu kira-kira harus bawa duit berapa. Oke. Nah, ini pertanyaan yang pertama teman-teman ya. Lalu next pertanyaan yang kedua teman-teman. Untuk air radiator berapa bulan sekali Kak ya pergantiannya? Nah, buat pergantian air radiator teman-teman nanti bakalan kita jawab ya, kira-kira berapa bulan atau berapa kilometer ya gitu ya. Nah, nanti di pertanyaan ketiga kita bacakan dulu ya. Nah, pertanyaan yang ketiga ini, biasanya servis kedua ganti oli mesin dan oli CVT ya Bang. Nah, pertanyaan yang ketiga nanti bakalan saya jawab juga buat teman-teman juga. Nah, jadi teman-teman mungkin kalau misalkan ada pertanyaan ataupun ada hal lain yang terkait masalah kendaraan teman-teman ya, maupun mobil yang unit yang teman-teman belum sama sekali servis di bengkel resmi ataupun yang sudah servis di bengkel resmi, teman-teman kita sharing sama-sama teman-teman ya di sini ya. Nah, lalu pertanyaan yang terakhir teman-teman ya, Bang, kalau mau servis kedua kira-kira biayanya habis berapa ya? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan buat teman-teman mungkin yang belum melakukan servis pertama ataupun servis kedua, yang pastinya kita sendiri pun kalau pengguna baru pasti bakalan bingung ya kalau misalkan kita datang ke bengkel resmi ini, rulesnya ini atau aturannya ini mungkin seperti apa gitu ya. Nah, di sini saya akan sedikit jelaskan ya. Nah, lalu kita bakalan jawab dulu ya teman-teman pertanyaan dari Mbak ini ya, Kak Diken ya. Update harga oli di bengkel beres dong Bang, biar kalau mau servis kedua bisa tahu kira-kira harus bawa duit berapa. Nah, buat teman-teman sekiranya kalau teman-teman ingin melakukan servis kedua ya, beda dengan servis pertama. Kalau servis pertama ini pasti teman-teman pastinya nggak dikenakan biaya sama sekali ya, karena memang untuk servis pertama tidak ada yang namanya melakukan pembongkaran teman-teman. Di servis pertama ini sebetulnya servis yang paling penting teman-teman, walaupun pekerjaannya sepele ya. Nah, karena pekerjaan servis pertama ini sebetulnya melakukan pengecekan item-item yang ada di mobil teman-teman semua ya. Nah, meliputi apa sih pengecekannya? Nah, teman-teman sendiri pun
bisa baca di buku manual booknya ya, ataupun buku servis. Di situ tertera pekerjaan item-itemnya teman-teman. Nah, nggak cuman untuk pekerjaan pengecekan aja. Jadi pada saat teman-teman ada keluhan pada mobil teman-teman ini ya, terkait kendaraan problem, ataupun teman-teman merasakan kok ada yang sekiranya nggak beres gitu ya, oh kayaknya ada yang nggak normal gitu ya, dan pada saat dibawa kok ada bunyi-bunyi. Nah teman-teman, sebetulnya teman-teman harus melaporkan kepada tim bengkel kami ya, agar nanti terkait keluhan teman-teman ini akan kita investigasi ya, dan ini pun nantinya bakalan kita improve ke semua kendaraan, apalagi untuk kendaraan yang masih unit baru. Jadi ketika ada keluhan, teman-teman bisa langsung sampaikan ke bagian service advisor teman-teman ya. Dan sekiranya untuk servis kedua ini, teman-teman biasanya itu dikenakan biaya untuk jasa oli, pergantian oli mesin dan oli filter teman-teman ya. Dan untuk harga-harga olinya sendiri pun bervariasi teman-teman ya. Ada yang sekiranya sekitar 110 bahkan 135 atau yang 175 per liter teman-teman. Dan untuk tipe-tipe oli apa saja dan untuk jenis mobil, oli yang cocok buat teman-teman apa gitu ya, tipe-tipenya, SAE-nya berapa, saya sudah membuatkan video tutorial atau video lengkap tentang jenis oli yang kami pasarkan untuk mobil teman-teman. Nah jadi teman-teman bisa lihat di menu playlist saya ya, oli rekomendasi apa yang cocok untuk teman-teman, agar teman-teman bisa lebih jelas lagi, karena di situ saya sudah mengesut bagian spare part dan jenis oli apa ya, oli TMO yang jenis apa ya. Nah jadi nanti juga saya bakalan cantumin link deskripsi di video ini ya, tentang jenis oli apa yang cocok buat teman-teman semua. Dan yang pasti untuk harga olinya itu per liternya itu kurang lebih sekitar 110 ataupun 135 ya, tergantung dengan tipe olinya sendiri teman-teman. Jadi tinggal teman-teman kaliin aja konsumsi untuk mobil teman-teman ini, kapasitas olinya berapa liter, teman-teman bisa lihat di manual book teman-teman. Biasanya sih 3,5 liter sampai 4 liter teman-teman. Jadi teman-teman tinggal dikaliin 4 aja ya. Dan untuk harga itu hanya untuk harga oli aja ya. Kalau misalkan teman-teman tidak ingin melakukan tambahan seperti material ataupun balancing, teman-teman tinggal sampaikan aja ya. Kalau misalkan teman-teman hanya ingin servis kedua dan ganti oli saja teman-teman ya. Nah jadi teman-teman sudah mulai kebayangkan kira-kira teman-teman ini harus berapa membawa uang untuk servis teman-teman yang kedua ya. Nah lalu selanjutnya teman-teman tunggu sebentar ya, saya lupa tuh tadi pertanyaannya. Di sini ada pertanyaan, untuk air radiator berapa bulan sekali kah pergantiannya? Nah teman-teman harus bisa tahu ya, untuk pergantian air radiator itu sebenarnya untuk kuras, untuk mengganti secara keseluruhan itu sebenarnya ada di kilometer 80 ribuan teman-teman. Nah jadi untuk pergantian air radiator memang sangat lama teman-teman ya. Nah tapi teman-teman pun jangan berpacuan untuk melakukan pergantian. Walaupun pergantian air radiator itu lama, teman-teman harus sering mengecek air radiator teman-teman ya. Itu karena air radiator sangat penting teman-teman ya, karena memang air radiator itu sistem pendingin teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman jarang melakukan pengecekan sendiri di rumah, khawatir untuk kondisi air radiatornya pun teman-teman khawatir bakalan berkurang teman-teman. Teman-teman bisa cek di reservoir radiator, karena di situ ada garis upper dan juga garis lower teman-teman. Dan untuk tipe air radiator yang kami gunakan itu tipe LLC biasanya, yang warna merah gitu teman-teman ya. Dan itu memang rekomendasi dari kami. Jadi banyak sekali jenis air radiator yang warna hijau gitu teman-teman ya, karena yang kami rekomendasikan itu adalah yang warna merah yang kami
sediakan di spare part kami teman-teman ya, karena memang itu air radiator khusus, emang benar-benar buat air radiator tanpa mengandung istilahnya biar tidak terjadi karat di dalam water jacket ataupun dalam radiator itu sendiri yang nantinya bakalan menghambat aliran dari sirkulasi air radiator sendiri. Nah, kalau saya saranin buat teman-teman kalau ingin servis kedua ataupun servis ketiga, teman-teman jangan lupa pesen air radiator 1 liter ya. Jadi teman-teman bisa menambahkan air radiatornya sendiri di reservoir ya. Jadi teman-teman jangan berpacuan nanti untuk di servis berikutnya pasti bakalan ditambah ataupun diperiksa teman-teman, karena kita sendiri pun nggak tahu yang namanya kondisi pemakaian, khawatir ataupun nanti ada insiden di jalan ataupun nanti pastinya kita amit-amit gitu ya, tiba-tiba terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan sehingga si radiatornya itu sendiri pun tanpa sepengetahuan kita bakalan bocor. Jadi bocornya itu nggak ketahuan teman-teman. Jadi teman-teman pastikan sering-sering mengecek ya reservoir yang ada di radiator. Kalau misalkan berkurangnya secara drastis, nah teman-teman segera kunjungi dealer-dealer terdekat untuk pemeriksaan lebih lanjut teman-teman ya. Nah, dari pertanyaan kedua kita sudah jawab teman-teman ya. Nah, jangan lupa teman-teman untuk subscribe dan like video saya ya, biar pastinya saya makin semangat untuk membuatkan video-video selanjutnya ya. Nah, tunggu sebentar teman-teman. Lalu untuk pertanyaan yang ketiga, biasanya servis kedua ganti oli mesin dan oli CVT ya bang. Nah, buat teman-teman yang pastinya belum mengerti ataupun belum paham ya terkait pekerjaan-pekerjaan berkala, yaitu pekerjaan berkala 10.000, 20.000, 30.000. Nah, teman-teman sesekali perhatikan atau baca buku manual book atau buku servis teman-teman ya. Di situ tertera item-item pekerjaan untuk servis berkala teman-teman ya. Dan untuk pergantian oli CVT teman-teman ya, teman-teman bisa cek untuk pergantian oli CVT pun sebenarnya dari kilometer 10.000 ataupun kilometer 100.000 yang paling tertinggi, di situ tidak tercantum yang namanya untuk pergantian oli CVT deh kalau nggak salah itu ya. Nah, teman-teman bisa cek. Nah, jadi sebetulnya oli CVT itu dia itu jangka waktu pergantiannya itu sangat lama teman-teman. Bahkan ada yang bilang oli CVT itu sebetulnya olinya itu seumur hidup ya. Nah, tapi yang dimaksudkan oli seumur hidupnya itu enggak diganti, maksudnya itu dalam jangka waktu yang sangat lama teman-teman. Jadi untuk pergantian oli CVT khususnya buat mobil-mobil produk yang tahun 2023 ke atas itu biasa pergantiannya itu di kilometer 100.000 paling biasa yang kami ganti itu di kilometer 100.000 teman-teman ya. Beda halnya yang manual teman-teman, transmisi manual. Nah, kalau untuk transmisi manual itu di kelipatan 40.000 teman-teman harus sudah melakukan pergantian oli transmisi ya, bukan oli yang CVT, karena untuk pergantian oli transmisi memang di kilometer 40.000 teman-teman ya. Nah, dari sini teman-teman apakah sudah mulai kebayang-bayang apa yang tadi saya jelaskan gitu ya? Karena di sini saya menjawab pertanyaan dari teman-teman yang pastinya yang pastinya bakalan bermanfaat buat teman-teman semua ya. Nah, tunggu sebentar. Selanjutnya ini pertanyaan selanjutnya ya. Bang, kalau mau servis kedua kira-kira biayanya habis berapa ya? Nah, kalau untuk biaya servis kedua yang tadi saya sudah jelaskan di awal ya, kalau untuk servis kedua itu kita hanya dikenakan untuk biaya pergantian oli mesin dan oli filter teman-teman ya. Nah, jadi kalau untuk teman-teman kalau yang ingin melakukan servis kedua, teman-teman bisa sampaikan saja ke bagian service advisor kalau teman-teman hanya ingin melakukan servis berkala dan pergantian oli saja, karena mobil teman-teman
tidak mengalami keluhan apapun. Kalau misalnya teman-teman tidak mengalami keluhan apapun, teman-teman cukup lakukan pergantian oli mesin dan oli filter saja, terkecuali kalau kondisi mobil teman-teman ini misalkan setirnya ini miring ataupun ngebuang di kecepatan tinggi, otomatis kami harus melakukan yang namanya spuring tambahan teman-teman, dan disitu biasanya dikenakan biaya jasa lagi teman-teman ya. Nah jadi kalau untuk pergantian olinya pun per liternya itu di kami itu kisaran 110.000 atau 135 ribuan gitu teman-teman per liternya. Nanti agar lebih jelas mungkin nanti saya akan membuatkan video tutorial update harga oli di bengkel resmi ya. Nanti saya bakalan lihat di sistem kurang lebih berapa harga per liternya, biar nggak ada dusta gitu teman-teman ya. Takutnya kan saya juga salah menyebutkan harga teman-teman ya. Nah kalau begitu dari keempat pertanyaan teman-teman ini sudah kita jawab, sudah saya jawab, dan siapa tahu dari pertanyaan 4 teman-teman ini mungkin bermanfaat juga buat teman-teman kita semua ya. Nah kalau begitu saya pun mungkin pamit undur diri teman-teman ya. Nah buat teman-teman jangan lupa subscribe channel saya dan like video saya, biar pastinya saya makin semangat ya untuk membuatkan video-video selanjutnya. Nah kalau gitu saya tutup teman-teman ya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.